Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, semangat ya. Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada ya. Ada, semoga semuanya nanti kedepannya bisa masuk semuanya ya, biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi ini materi untuk hari ini adalah bisa dibaca bareng-bareng. Transformasi dilatasi. Baik. Seperti di sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang transformasi geometri. Ada yang masih ingat sebelum ke dilatasi kita udah belajar apa? Lagi Pak? Oke, refleksi ya. Apa lagi Mbak Dia? Habis refleksi apa Mbak Ruli? Ada refleksi, terus? Ini dilatasinya. Jadi dilatasi terakhir rotasi sama translasi. Baik, bisa dibaca. Nah ini tuh kayak gambar apa ya ini? Paling kiri. Brum ini udah pernah lihat semuanya? Sudah. Enak. Kalau kita khasnya di Madiun, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya lingkaran. Oke. Terus proses pembuatan brum. Bisa dilihat, disimak videonya. Nah, ini ada cara pembuatan brum. Ada yang sudah pernah melihat? Ini. Ada yang berpendapat Mbak Antia? Kurang dari mana ya dari kurang Masih ada yang kayak gimana kotor-kotor ada yang siap. Kalau untuk yang terkait dengan apa ya, bentuk dari ininya itu gimana, dari proses pembuatannya itu? Ya, dia berbentuk lingkaran, terus ada yang berbentuk kotak. Nah, coba bangun dasar apa yang dapat kalian lihat dari bentuk brum yang sudah dicetak? Ya, bisa dilakukan ya. Nah, coba berarti untuk yang ketiga, apakah ada perbedaan bentuk bangun datar dari brum sebelum dipotong dan brum setelah dipotong? ya Ada. Gimana Mbak Ika? yang sebelum dipotong kan lebarnya lebih besar. Terus setelah dipotong jadi ukurannya yang kecil. Ya, itu ya. Apakah brum yang sudah dibungkus mengalami perbesaran atau perkecilan dari brum yang baru dicetak? Coba jelaskan. Iya, ada perkecilan karena dipotong seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi dari yang besar terus dipotong jadi kecil. Bentuknya kira-kira gimana? Tetap pada bentuk aslinya? Ya sama. Ya, cuma yang berbeda adalah ukuran. Oke. Nah, jadi sama seperti ini. Diibaratkan kalau brum itu di dalam koordinat kartesius. Jadi gambar yang besar itu adalah gambar brum setelah dicetak. Brum setelah yang dipotong. Oke, nah itu berkaitan dengan brum. Oke, di sini ada yang dari Ponorogo. Ini ada. Kalau di Ponorogo kita ada apa namanya? Sesaji. Biasanya di mana Mbak Regita? larung sesaji ngebel. Oke, pada saat suro. Pada saat 1 Muharram suro. Nah jadi tujuannya ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat, gitu ya. Oke, ini bagi yang dari budaya Madiun, ini bisa kita melihat ada tumpengnya kan. Nah, tumpengnya itu gimana? Gini. Bentuknya? Ya, bentuknya kira-kira kerucut. Jadi untuk kita menjawab untuk nomor 2 ya. Kalau kita presisikan, itu adalah bangun ruangnya adalah kerucut. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara dengan batasi, kita kan berbicara tentang bangun datar. Nah, jadi bangun datar yang terbelah adalah segitiga. Maka kemudian bentuk bangun datar dari tumpeng larung sesaji yang berada paling depan
dengan yang ada di belakangnya tadi. Ya, kira-kira apa bedanya? Isinya, bentuknya itu ya. Oke. Apakah perbedaan ukuran dari tumpeng yang paling depan dengan tumpeng yang berada di belakangnya? Oke, yang paling besar, yang paling depan itu paling besar. Nah, ukurannya yang di belakang-belakangnya akan semakin kecil. Bentuknya sama, akan tetapi bedanya adalah lebih kecil. Nah, baik. Untuk memahami lebih jelasnya, akan kita bagi kelompok. Jadi ada kelompok yang ada di Madiun dan kelompok yang ada di Ponorogo. Partner saya untuk memberikan didiskusikan di kelompok ya. 2 bangku itu jadi 1. Sama lagi. Dilatasi tumpeng loh, tumpeng. Iya. Ini kelihatannya semakin besar. Iya, nanti kalau mau 100 nanti presentasi ya. Nurun. Dari tiga ABC itu kira-kira gimana? Baca mendalami peran Boleh, silakan boleh. Berapa kota? Iya. Dua. Mau telu. Apa nih? Oh. itu ya pahamnya. Oh, biasa kok. Ini biasa bener-bener. Si gede kan lagi? Ini. Tiga, Pak Gom sidane udah 2. Piro? 3. Keempat ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Apa yang kalau bisa dari gambar segitiga ABC, A aksen, B aksen, C aksen, A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1. Jawabannya yaitu bentuk segitiga semakin membesar. Titik sudut A 1 aksen 6,9 dan untuk titik sudut B 1,1, B aksen 2,2, B 1 aksen 3,3. Kelompok kami menemukan bahwa perbandingannya adalah 1:2. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 2, berapakah perbandingan panjang DB dan DB aksen serta DC dan DC aksen? Untuk yang DB dan DB aksen yaitu 1:2, lalu yang DC dan DC aksen 1:2. Oke, baik, ada tanggapan dari kelompok yang Ponorogo. apakah sama jawabannya? Oke, baik, kalau sama, terima kasih kepada kelompok yang telah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang dari kelompok Madiun ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Monggo silahkan, Dek. Jadi di sini kami mau mempresentasikan tentang permasalahan tadi apa BEM ya? Nah, dalam bentuk persegi panjang. Jadi di sini ada gambar ya. Oh iya. Oh, di sini ada gambar nggih. Nah, itu yang itu ada itu gambar-gambar kan terus dilihat dari satu aksennya 4,4. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas untuk melengkapi bagian yang kosong ya.
sini ada tadi dari persegi panjang ABCD dengan titik awal titik A 1,2, B 3,2, C 3,1 dan D 1,1. Selanjutnya melewati proses dilatasi dengan karena di sini nggak cukup ruangannya, jadi kelompok kami menggambar sendiri. Iya, kelompok kami berarti. Iya. Klasik aja. Bisa dilihat ya. Dan bisa dilihat sudah. Ya. Oke, tadi presentasi dari kelompok kami. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Cukup untuk kelompok Madiun bisa kembali lagi ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok Ini soal mandiri ya anak-anak. Kerjakan sendiri-sendiri. Silahkan, waktunya 5 menit. Jangan, ini langsung dikumpulkan nanti ya. Tidak boleh. Jangan. diperhatikan. Jadi tadi terkait dengan dilatasi ada yang perbesaran sama pengecilan. Kalau cirinya apa kalau ada perbesaran? Kita ada melihat ada definisi dari faktor skala. Nah, jadi kalau faktor skalanya dari perbesaran, misalkan segitiga itu diperbesar, berarti faktor skalanya berapa? Tadi yang sudah ada contohnya di Ponorogo tadi ada berapa faktor skalanya? 2. Oke, yang di Madiun berapa faktor skalanya kalau diperbesar tadi? 3. Oke, gitu. Coba kalau yang diperkecil faktor skalanya yang dari Madiun, Ponorogo. 1/3. Coba yang ini yang diperkecil 1/4. Nah, dari situ tadi ada 2, 3. Kalau yang diperkecil 1/4 dan 1/3. Kira-kira ada persamaannya? Ada. Kalau kalau perbesaran berarti lebih dari 0. Ya, lebih dari 1. Nah, kalau diperkecil itu kurang dari 1. Gitu ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Asik ya, menarik ya. Langsung dikerjakan. Asik ya pembelajaran hari ini. Asik. Ya, jadi kita belajar faktor skala itu dari budaya baik. Jadi tunggu untuk pembelajaran selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Agar bilahi saja pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali ya matematika ya.